Oke, terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sukabumi. Kita akan melanjutkan obrolan yang tadi sempat terpotong, Bapak. Baik, baik. Nah, mengenai tahapan kampanye saat ini, Hmm. Pak. Silahkan Bapak dilanjutkan. Baik. Eh, PKPU 15 ini menyatakan bahwa kampanye ini selama 75 hari. Nah, dibagi dalam dua dua bentuk kampanye ya. Pertama, yang kedua sekarang sudah masuk tahapan kampanye terbuka dan iklan di media sosial. Nah, inti dari kampanye itu adalah menyampaikan visi misi atau gagasan masing-masing paslon maupun partai politik ataupun kandidat DPR dan lain sebagainya terhadap masyarakat, terhadap konstituen. Nah, hari ini sedang berjalan. Lalu bagaimanakah proses transparansi KPU dalam kampanye? Nah, kami pun mengembangkan informasi teknologi dari Kapus Datin KPU RI pada sisi kampanye dan dana kampanyenya. Jadi masyarakat bisa melihat hari ini. Yang disebut dengan SIKADK, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye, agar masyarakat mengetahui, nah, sekarang ini jadwalnya siapa loh kampanye dan di mana kampanyenya. Betul. Nah, itu masyarakat akan mengetahui. Apakah mereka rapat umum terbuka, apakah rapat umum terbatas, atau sosialisasi tatap muka, ataupun hal yang lainnya. Itu pada sisi kampanyenya. Pada sisi dana kampanye adalah berapakah biaya yang dikeluarkan untuk kampanye. Jadi teman-teman bacalek, teman-teman paslon, dan teman partai politik harus menginput ke dalam SIKADK berapa biaya yang dikeluarkan untuk proses kampanye. Karena ada alat ukurnya, gitu, alat ukurnya. Maka nanti itu di akhir mereka itu akan diaudit oleh KAP, dana kampanye mereka, apakah menyalahi aturan ataupun tidak. Itu salah satu bentuk transparansi KPU melalui sistem informasi teknologi. Berarti untuk sistem informasi teknologi itu akan diketahui oleh seluruh masyarakat juga. Betul. Kenapa? Kami setiap output dari informasi teknologi itu akan masuk ke dalam info pemilu. Nah, contoh nih logistik, ada disebut dengan SILOG, sistem informasi logistik. Nah, jadi perkembangan logistik sudah sampai mana, sejauh mana akan terukur. Nah, itu untuk kaitan dengan logistik. Pun dengan yang barusan kampanye itu ada SIKADK, sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Gitu. Oke, Bapak terkait dengan pemilihan calon legislatif baik juga DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota Kabupaten Sukabumi ini kan banyak sekali nih Pak. Nah, bagaimana agar masyarakat tidak merasa kesulitan ketika memilih untuk nanti di tanggal 14 Februari ini? Yang pertama, ini menjadi himbauan untuk masyarakat. Sebelum datang ke TPS itu, memastikan dulu mau memilih yang mana. Betul. Nah, dari 5 jenis. 5 jenis surat suara dari pemilihan presiden wakil presiden, DPR RI, DPD, DPD provinsi dan DPD kabupaten kota. Itu harus dipastikan sejak dari rumah mau memilih partai apa atau calon nomor mana, caleg nomor berapa atau siapa. Itu harus dipastikan dulu. Untuk membantu hal itu, di TPS kami menyiapkan di Pampang yang disebut dengan DCT. DCT. Nah, yaitu dengan daftar calon tetap. Di sana di Pampang berupa nama dan foto terkait dengan kandidat dari semua partai politik di semua tingkatan sampai dengan capres dan cawapres. Maka untuk memastikan kembali saya akan memilih yang mana. Jadi begitu datang ke bilik suara itu sudah sudah memiliki pilihan yang sesuai yang diinginkannya. Itu salah satu ikhtiar yang dilakukan KPU. Oke. Dengan adanya foto caleg sebelum memasuki TPS begitu, Pak. Nah, Pak, untuk kendala yang dihadapi oleh KPU tersendiri di pemilu 2024 ini apa aja, Pak? Nah, pada sisi momentum yang paling akhirnya itu proses pemungutan perhitungan suara pada tanggal 14 Februari. Betul. Itu. Pada posisi yang pertama ada sumber daya manusia. Kami telah berikhtiar membintek sebanyak 56.000 orang, yaitu KPPS. Yang kedua adalah pada sisi pengguna informasi teknologi, kita akan menggunakan yang dengan disebut Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara. Itu akan terkonfirmasi menjadi 3. Yang pertama adalah hasilnya. Yang pertama menjadi info pemilu, jadi bisa diikuti oleh publik. Di TPS ini siapa loh yang menang? Di TPS ini kandidat mana yang menang itu bisa di pemilu. Karena C plano itu akan di-scan oleh Sirekap dan masuk ke pemilu. Yang kedua akan terkonfirmasi terhadap Sirekap web. Apa itu Sirekap web? Itu ada alat untuk proses rekap di tingkat kecamatan.
Ya, itu jadi sudah ada 2 konfirmasi. Yang ketiga, terkonfirmasi terhadap saksi dan pengawas TPS. Maka sistem informasi ini, Sirekap ini, salah satunya menjadi alat ukur kualitas integritas pemilu di Kabupaten Sukabumi khususnya. Nah, itulah salah satunya. Yang menjadi kendala adalah tindak manusia. Kita ini memiliki 8.000 TPS dengan Banyak dengan apa ya, dengan medan yang sangat luar biasa di Kabupaten Sukabumi. Masih ada di kita ini TPS yang blank spot, artinya tidak memiliki jaringan internet. Nah, itu kami diinventarisir terus. Walaupun salah solusi ada, walaupun jadi kendala betul, maka itu akan keterlambatan masuknya inputnya data ke Sirekap web maupun ke info pemilu karena terkendala internet. Walaupun itu ada apa? Ada solusinya. Kita menyiapkan 2 desain. Yang pertama Sirekap mobile online, yang kedua adalah Sirekap mobile offline. Jadi bagi yang blank spot masih bisa menggunakan Sirekap mobile offline yang proses offloadnya bisa mencari tempat yang ada internetnya, kira-kira begitu. Menunggu dulu. Iya, jadi jadi teman-teman KPS ini kalau merasa TPS-nya blank spot, sudah selesai foto, mereka harus lari dulu nih ke tempat internetnya, kira-kira begitu. Iya. Berarti bekerja lebih. Betul, bekerja capek. lebih. Iya. Betul Pak. Nah, di pemilu saat ini Pak, riuh dinamika politik ini semakin banyak dan juga banyak sekali partai politik baru nih Pak yang ada di tahun politik ini. Nah, bagaimana KPU menanggapi tentang hal itu? Pada sisi KPU, kami ini adalah pelayan bagi teman-teman partai politik maupun paslon. Kami tidak berurusan itu partai lama ataupun partai baru. Semuanya kami layani dengan baik dan benar, semuanya kami layani dengan sama, baik yang baru maupun partai yang lama. Kita mengetahui sekarang ada 18 partai nasional yang akan berkontestasi. Dan di Kabupaten Sukabumi semuanya memiliki Jabacaleg. Nah, semuanya memiliki Bacaleg. Jadi yang 18 itu berkesempatan yang sama dipastikan dilayani oleh kami dengan sama. Kira demikian. Jadi tidak melihat apakah itu partai lama ataupun partai baru, semua akan disamaratakan. Disamaratakan. Begitu. Nah, kita akan menanyakan mengenai pemastian kenyamanan bagi masyarakat yang telah diberikan oleh KPU. Tapi itu akan dijawab setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Sukabumi. Siap.